setiap hal yang dilakukan kami. Kami bersyukur buat nafas yang Engkau beri bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini kalau kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pertanda bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan kami mengosongkan setiap hati kami. Kami mau dibaharui oleh Engkau sendiri lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat di sekeliling kami dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak di hadapan tahta kekudusan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dalam Amin. berapa bulan kita tidak berjumpa karena memang keadaannya, jadi ketika ada hal-hal yang harus kita perjuangkan, marilah kita berjuang sama-sama. Nah, tema pada bulan ini di hari yang ke-23 tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang ada Alkitab di depannya atau tab bisa buka di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pembacaan yang kedua ada pembacaan 3 pembacaan pada pagi hari ini. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pembacaan yang ketiga terambil dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita lakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk belakangan tahta Allah. Sebelum saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat seluruh pengurus yang masih mengizinkan saya untuk membawakan renungan di KFI karena ada satu hal sehingga saya memutuskan untuk tidak bergabung dengan Bapak Ibu karena ada tuntutan dari tempat lain untuk saya bisa masuk di dalam ibadah pagi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang melayakkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
akhir-akhir ini kalau kita berbicara tentang kemerdekaan itu tidak mudah. Merdeka itu gampang kita sampaikan, tetapi ketika kita memaknai kemerdekaan dalam pribadi kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam bersikap, dan macam-macam kemerdekaan yang ada dalam kehidupan kita. Kemerdekaan sejati yang kita terima dalam Kristus adalah anugerah besar. Nah, itu yang kita harus pahami, bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Itu anugerah dari kita untuk bagaimana kita bisa hidup merdeka. Namun kemerdekaan itu bukan sesuatu yang otomatis terjaga atau otomatis terjadi. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus berjuang mempertahankannya. Sama seperti bangsa yang sudah merdeka harus tetap menjaga kedaulatan dari segala bentuk ancaman. Demikian juga orang percaya harus berjuang agar tidak kembali diperbudak dosa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita terus berjuang. Saya semakin hari semakin saya merasa seperti ini, Bapak Ibu, begitu berat kita berjuang kita, tetapi yang kita yakini bahwa ketika kita tetap dalam tatanannya Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, situasi apapun hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan situasi-situasi di dalam kehidupan kita, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, kita akan bisa tepis semuanya, asalkan kita melekat kepada Tuhan. Saya remah dari Tuhan 1 bulan terakhir ini melekat kepada Tuhan. Kenapa tema ini datang kepada saya, Bapak Ibu? Karena berbagai macam tantangan yang kami hadapi, termasuk di tempat saya, itu tidak mudah. Dan saya percaya kita semua menghadapi hal yang demikian. Tetapi percayalah, ketika kita berjuang, kita akan menang, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama adalah berdiri teguh dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1. Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita telah memerdekakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa yang masih melekat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Itu keseharian kita, itu kadang-kadang kita diperhamba oleh pekerjaan kita. Termasuk saya kalau malam evaluasi, Tuhan saya terlalu capek. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan-jangan saya diperhamba oleh pelayanan saya. Saya jangan sampai saya diperhamba oleh usaha saya. Kita harus evaluasi diri kita, Bapak Ibu, supaya kita tidak terjebak dengan rutinitas keseharian kita. Kita boleh melayani 24 jam misalnya. Tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu poinnya. Karena rutinitas tidak menentukan apakah kita benar-benar melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena di gereja kita melayani, bahkan saya pernah sampaikan bahwa mungkin kita tidur juga di gereja, tetapi apakah itu pelayanan kita berdampak? Nah, cara mendeteksi di dalam kehidupan kita itu dilihat dari buahnya. Buahnya dimulai dari respon-respon kita. Itu saja dulu. Ketika saya mau evaluasi diri saya selalu kok responnya saya salah ya? Apa yang salah ya? Seperti itu. Jadi kita jangan sampai perhambaan itu masih melekat pada kita. Kita boleh jatuh, kita boleh gagal, tetapi jangan diperbudak, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Nah, setan selalu berusaha menarik kita kembali dalam dosa, keinginan daging, atau bahkan hukum yang memperbudak. Ini, keinginan daging. Kadang-kadang kita sudah, ini saya enggak tahu Bapak Ibu. Jadi saya senang
menyampaikan renungan firman sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang keluarga saya alami. Nah, ketika keinginan daging kita itu kuat, misalnya Tuhan suruh bangun, saya di situasi-situasi tertentu, saya sudah capek, seharian kerja, terus pelayanan, lalu mau tidur, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ketika saya bolak-balik nggak bisa tidur, Tuhan mengizinkan saya, yo sudah eh, menyembah aja. Tapi keinginan daging itu Tuhan, saya harus besok pagi aktivitas lagi dan saya harus tidur karena kalau saya tidak tidur, saya bisa tumbang. Itu keinginan daging saya. Tetapi ketika saya memulai dengar apa yang Tuhan katakan, eh, daging saya berat. Tetapi saya berkata bahwa saya mau taat sama Tuhan. Akhirnya naik pujian penyembahan, terus berdoa buat siapa yang saya harus doakan. Akhirnya setelah selesai demikian Bapak Ibu, saya langsung tidur pulas sampai pagi. Nah itu, hal-hal itu kadang-kadang keinginan daging kita itu kuat. Nah, apa yang menjadi eh, kuat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Jadi dievaluasi. Akhir-akhir ini kemarin saya sampaikan di komsel saya bilang ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama tidak akan dicabut. Nah, posisi kita di mana? Saya jelaskan bahwa kita di kantor apakah masih tetap integritas? Kita di gereja apakah masih kita integritas? Di dalam keluarga kita apakah kita masih integritas? Karena di dalam keluarga saya jelaskan seperti itu. Suami istri itu harus tahu pinnya suaminya, harus tahu pinnya istrinya, ATM-nya, terus harus tahu semua boleh dipegang HP-nya. Itu bagian-bagian kecil itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, poin yang berikut adalah berdiri teguh. Berarti berpegang pada firman Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Saya akhir-akhir ini diperhadapkan dengan situasi yang begitu berat menurut saya. Tetapi mungkin menurut orang lain tidak begitu berat. Dan akhirnya ketika kembali kepada firman Tuhan, ya bisa menyelesaikan datang di tempat yang tidak menyenangkan, tetapi alami Tuhan, itu tidak mudah Bapak Ibu. Nah, terus tidak kompromi dengan dosa. Nah, ini juga poinnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di dalam gereja, oh ya nggak apa-apa, saya sedih Bapak Ibu. Kalau pelayan baru datang terlambat, baru pimpinan ngomong seperti begini, nggak apa-apa, itu kompromi dengan dosa loh. Kecuali yang saya sering bagikan sama orang-orang yang saya jumpai bahwa ketika kita terlambat melayani, harus dikoordinasi, habis itu karena memang keadaannya memang kita tidak bisa tepat waktu, misalnya menolong orang atau menolong binatang yang jatuh, eh, itu poin-poin yang apa namanya beda. Jadi kita harus eh, berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Karena kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita ini anak Tuhan, tetapi masih kompromi dengan hal-hal eh, yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa-dosa kemelesetan kita, kadang-kadang kita guyonan sampai menyakiti hati orang lain. Itu juga menyangkut hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dan tidak tergoda oleh kenikmatan sementara. Kenikmatan sementara itu ketika ini orang-orang kerja nih, eh, ada proyek terus ini saya sampaikan ini karena terjadi di kantornya suami saya. Nah, ketika ada pembagian-pembagian fee, terus pimpinan tidak sesuai dengan yang dibagi-bagi ke fee yang bekerja, merespon kita dengan yang mendapatkan bagian yang tidak sesuai. Apakah kita tetap bersyukur? Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tidak tergoda dengan kenikmatan sementara, kita akan terbebas dari dosa, Bapak Ibu. Berikutnya,
Kemerdekaan harus dipelihara dengan hati yang waspada. Di luaran sana, Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang membuat kita baru keluar rumah, baru selesai saat teduh, sudah diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau kita tidak waspada, baru buka handphone kalau pagi sudah ada WA masuk yang tidak mengenakan. Kalau kita tidak waspada, kita tidak memproteksi diri kita akan terjebak. Akhirnya kita hanya melabelkan bahwa kita Kristen, tetapi sesungguhnya bukan pengikut Kristus. Nah, poin yang kedua adalah berjuang dengan iman. 1 Timotius 6 ayat 12. Perjuangkanlah perjuangan yang baik dari iman. Nah, hidup Kristen adalah medan perjuangan rohani, bukan perjalanan yang santai. Ada pengajaran seperti ini, Bapak Ibu. Saya pun dulu diajar begitu. Ayo pergi gereja, waktu sekolah minggu rajin ke gereja supaya diberkati Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi konsepnya kita kalau semakin dewasa, kita harus perjuangkan rohani kita, bukan santai-santai. Karena di sekeliling kita yang selalu saya sampaikan bahwa tidaklah mudah bagi kita berdiri sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita berdiri sebagai anak Tuhan? Itu akan dilihat oleh tetangga kita, dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh pasangan hidup kita, dilihat oleh jemaat yang jadi gembala, yang jadi pendeta, dilihat oleh rekan kerja yang ada di kantor kita masing-masing. Nah itu, apakah kita tetap masih menggunakan label-label yang lama bahwa saya ini pengikut Kristus, tetapi pada kenyataannya masih suka nipu, masih suka selingkuh, masih suka menceritakan kejelekan orang lain. Itu banyak Bapak Ibu. Itu godaan-godaan itu akan ada pada kita. Nah, iman kepada Kristus menjadi senjata utama yang membuat kita kuat menghadapi godaan, penganiayaan, atau penderitaan. Godaan apa yang ada akhir-akhir ini bagi kita? Apakah karena situasi ekonomi semakin sulit, akhirnya kita lebih fokus ke mencari uang, atau masih kita tetap fokus mencari sumber dari keuangan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, penganiayaan apa yang kita alami? Kadang-kadang penganiayaan bukan secara fisik, tetapi penganiayaan secara hati. Nah, apakah kita masih berespon dengan baik ketika kita dianiaya oleh orang-orang yang kadang-kadang kita tidak sangka? Nah, masihkah kita bisa mengampuni mereka? Nah, atau penderitaan apa yang Bapak Ibu alami bersama dengan saya? Itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita ketika kita kembali kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Nah, tanpa iman kita mudah goyah. Dengan iman kita bisa tetap bertahan dalam kemerdekaan sejati. Iman itu hamba Tuhan semua ini jadi tahu semua. Saya tidak perlu sampaikan lagi. Dan iman itu kita harus kerjakan. Contohnya, kalau kita sakit kolesterol, ya janganlah sering-sering makan daging babi. Mungkin 1-2 kali sebulan, 3 kali sebulan. Nah, bagaimana? Saya ketika pulang liburan, Bapak Ibu, yang namanya kita di kampung itu disuguhkan dengan berbagai macam daging-daging di meja, dan itu tiap hari. Ketika saya kembali ke Merauke, saya cek kolesterol saya. Wow, 276. Dan saya bilang, saya minta ampun Tuhan. Dan saya mulai kembali pola makan saya yang bagus, akhirnya stabil kembali. Asam urat saya juga naik sampai 9 lebih, akhirnya turun jadi 5, karena memang kita harus deteksi diri kita bahwa
Yang bisa menolong diri kita, misalnya di kesehatan, adalah kita sendiri. Yang bisa menolong kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang bisa menolong kerohanian kita adalah diri kita sendiri. Yang dari luar itu hanya memotivasi kita, mengingatkan kita, tergantung dari kitanya. Apakah seperti yang saya bilang tadi, saya kembali, akhirnya udah mulai berangsur-angsur bagus kolesterol saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dikerjakan. Sudah tahu misalnya, maaf, kita sudah obesitas, tetapi kita tetap tidak jaga makanan kita. Baru bersembunyi bahwa nanti dikuduskan oleh Tuhan, tumpeng tangan loh itu gorengan dalam nama Tuhan Yesus. Gorengan ini dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada yang begitu-begitu Bapak Ibu. Itu kalau memang kita sudah tahu, harus kita batasi diri kita. Nah, seperti itu ya, maaf. Eh, saya pengajarannya memang senang yang pengajaran-pengajaran praktis, Bapak Ibu. Oke, poin yang ketiga adalah menanggalkan beban dan tetap fokus kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Nanti saya tidak catat di sini, tetapi nanti dibaca Bapak Ibu. Beban dosa dan kelemahan bisa melemahkan langkah kita. Maka kita harus rela meninggalkan semuanya. Beban-beban dosa apa yang mengikat kita? Saya lagi berjuang bagaimana saya bisa keluar ketika saya berhadapan dengan orang yang tidak bisa kerja, tidak bisa buat apa, tapi saja satu tim, tetapi banyak bicara. Nah, saya harus ngomong apa? Nah, itu beban-beban saya, jangan sampai saya bisa berdosa ketika ketemu dengan, karena kita tidak bisa memilih dalam komunitas itu, saya harus milih ini, saya harus milih itu, nggak bisa Bapak Ibu. Karena di dalam komunitas, di dalam kegiatan-kegiatan tidaklah selalu ketemu dengan orang-orang yang sejalan dengan kita. Nah, bagaimana respon kita? Nah, kita harus kembali seperti bahwa harus kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, model apa ya? Kadang-kadang tidak ada jawaban. Akhirnya kadang-kadang juga saya diam saja. Akhirnya situasinya baik. Nah, fokus kita harus tertuju pada Yesus, Sang Pemimpin dan penyempurnaan iman. Hanya dengan memandang kepadanya kita bisa tetap kuat hingga garis akhir. Kita harus berjuang Bapak Ibu supaya nanti kita ketemu di surga. Ada Mama Rita, ada Mami Anita, ada Pak Raples dan Ibu Ibu Hana dan semua yang ada dalam Zoom. Kita ketemu semua nanti di surga Bapak Ibu. Jadi kita berjuang. Temanya ini sangat memberkati saya bahwa memang kita perjuangkan iman kita supaya kita merdeka. Tetapi bagaimana kita bisa merdeka? Kita harus menanggalkan segala apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kemerdekaan sejati dipertahankan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan hidup yang melekat pada Kristus. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah melekat pada Kristus itu, pastinya kita bisa bertahan untuk merdeka. Poin yang keempat adalah kemerdekaan sejati menghasilkan buah kehidupan. Ada di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14 dan ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Kemerdekaan bukan untuk hidup sembarangan, tetapi untuk mengasihi dan melayani sesama. Nah, itu tadi saya sudah sentil tadi sedikit bahwa ketika kita mau jadi berkat, karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita sakit karena kesalahan kita sendiri. Terus ada orang juga sakit karena memang Tuhan izinkan supaya dia semakin mencintai Tuhan dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kita di posisi mana? Saya ketika banyak sakit yang saya alami secara fisik, itu saya nggak tahu dulunya. Ternyata ketika saya sembuh, Bapak Ibu, ada banyak orang yang saya bisa tolong. Bahwa pertama, kalau kita kanker, kita berusaha untuk pola hidup sehat. Yang kedua, bahwa jangan mengotori pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting. Karena itu memicu sel kanker akan bertumbuh. Nah, terus
selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan, dulu ketika saya, dan beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya marah ketika saya divonis, marah sebentar sama Tuhan, akhirnya saya lihat slide tulisan di situ, saya menyertaimu, itu langsung saya tersungkur, dan sampai detik ini, puji Tuhan, memang Tuhan sertai. Apakah di dalam Tuhan sertai itu tidak ada air mata? Wah, air mata, perjuangan, terus keuangan. Dan itu benar-benar kami berjuang karena harus bolak-balik Makassar. Dan kalau saya Makassar, saya harus pulang kampung. Dan kalau kita pulang kampung, kita harus salam tempel dengan keluarga-keluarga. Dan itu saya bilang, wow, keren Tuhan. 5 tahun Tuhan sertai saya benar-benar. Sampai seterusnya akan Tuhan sertai. Yang penting kita melekat kepada Tuhan. Nah, orang yang benar-benar merdeka akan menampakkan buah roh. Yaitu ada kasih, ada sukacita. Ini kasih saya bahas dulu. Apakah kita mengasihi orang yang menjengkelkan kita? Kadang-kadang tidak loh Bapak Ibu, termasuk saya juga. Saya responnya beda, akhirnya saya diingatkan Tuhan. Loh, apa bedanya kamu dengan orang di luaran sana kalau modelmu begitu? Oke Tuhan, terus sukacita. Apakah kita bersukacita ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita? Tidak ada hubungannya, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Terus damai sejahtera kita hilang karena yang tadi ada hal-hal yang menjengkelkan. Damai sejahtera itu jangan hilang Bapak Ibu. Kita sabar. Sabar ini tidak mudah. Semakin kita minta kesabaran, semakin diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Nah, itu di posisi kita, itu saya alami semua ini Bapak Ibu. Makanya saya berani sampaikan kebaikan-kebaikan. Apakah kita ketika kita, misalnya keuangan kita sudah menipis, dan sumber keuangan kita sudah tidak ada yang kita harapkan, dan kita disuruh Tuhan berbuat baik, memberkati. Nah, itu kita posisinya di mana? Tidak mudah Bapak Ibu. Dan penguasaan diri. Ini saya sering kena ini Bapak Ibu. Dan saya berjuang tentang penguasaan diri sampai detik ini. Karena kadang-kadang situasinya, kami sharing di komsel kami bahwa ketika panas matahari di Merauke, terus ada ibu-ibu di parkiran yang apa namanya, mengganggu dia, akhirnya dia bisa naik pitam, tetapi dia ingat bahwa saya harus berbeda dengan orang lain. Nah, inilah tanda nyata bahwa kita berjuang dengan iman, bukan kembali kepada belenggu dosa. Oke, saya akan menutup renungan pada pagi hari ini, dan aplikasinya adalah Bapak Ibu, kemerdekaan sejati dalam Kristus adalah harta yang tak ternilai, tetapi kita harus tetap berjuang mempertahankannya dengan iman. Jangan biarkan dosa kembali menguasai kita. Jangan goyah oleh penderitaan atau godaan dunia. Teruslah berlari dalam iman, menatap kepada Kristus hingga akhir hidup kita. Ada satu vote pada pagi hari ini. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, mari kita tetap berdiri teguh, berjuang dalam iman, dan memelihara kemerdekaan sejati sampai akhirnya kita menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengalami Engkau Tuhan lewat kemerdekaan yang sejati yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk hidup merdeka. Tetapi ketika kami beriman penuh kepada Engkau dan mengerjakan yang melekat kepada Tuhan, kami akan mampu melewati. Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang merdeka dan bisa memerdekakan orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami tibakan firman pada pagi hari ini. Tetapi firman-Mu itu terus menjadi rema bagi kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba memohon ampun di hadapan-Mu ketika ada perkataan yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan lewat pemberitaan kebenaran firman ini.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita serahkan Amin. kepada banyak.